Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami'man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah. Wala tuhammil, dan tolong ya Allah, janganlah engkau pikulkanna kepada kami min mata'ibir riyadat, dari adanya riyadah yang melelahkan. Riyadah itu adalah ketekunan di dalam beribadah, itu namanya riyadah. Misal setiap malam mewajibkan diri untuk bangun untuk sholat tahajud, terus belajar istiqomah walaupun berat, itu namanya riyadah. Misalnya setiap Senin dan Kamis berpuasa, walaupun berat, walaupun godaannya besar, tetap berpuasa, itu namanya riyadah. Atau berpuasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, terus sekian lama, itu namanya riyadah. Atau punya zikiran dari habis maghrib sampai isya, itu riyadah. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala agar tidak dipikuli adanya riyadah yang terlalu berat. Artinya apa? Mohon kepada hadiratnya agar ketekunan kita beribadah itu dibikin ringan menurut kemampuan kita, membahagiakan bagi diri kita. Jadi kalau ibadah itu terasa ringan, maka kita dengan sangat mudah melaksanakannya. Apalagi kalau ibadah itu terasa membahagiakan, pasti kita ketagihan. Jadi para nabi, para wali, para sufi adalah orang-orang yang ketagihan berjumpa dengan Allah Ta'ala lewat ibadah-ibadah. Jadi ibadah-ibadah itu sudah terasa nikmat.
Sholat berjamaah enak sekali rasanya, zikiran bersama enak, sholawatan bareng nikmat. Nah itu namanya kenikmatan rohani yang merupakan buah dari riyadhah. Jadi walaupun kita menempuh ibadah dan itu tidak membahagiakan kita, wajib kita paksakan. Orang bangun malam itu tidak serta-merta menjadi enak. Bangun malam jam 2, jam 3 bangun malam, terus wudhu, terus sholat, tidak serta-merta nikmat. Nah untuk nikmat itu harus dipaksakan terlebih dahulu, sehingga ketika nafsu sudah terkalahkan, maka ibadah di malam yang kelam itu menjadi nikmat. Kalau tidak dipaksakan, maka sepanjang umur boleh jadi kita tidak senang melaksanakan. Boleh jadi sepanjang umur kita tidak dengan tulus melaksanakan. Jadi harus dipaksa diri kita itu. Jangan beralasan, kapan tekunnya? Nanti kalau sudah dapat hidayah. Iya kalau hidayahnya datang. Kalau enggak. Jadi harus kita paksa diri kita untuk tekun beribadah. Nanti kalau sudah dapat petunjuk, nah kalau sampai mati enggak dapat petunjuk, jadi harus kita paksakan sendiri diri kita itu. Sebab apa? Selama nafsu masih mendominasi kehidupan kita, selama itu pula ibadah itu pasti tidak nikmat, pasti terpaksa. Kan begini ya, kita terpaksa wajib melakukan, nikmat wajib melakukan, kan mending nikmat ketimbang terpaksa. Terpaksa apa untungnya orang terpaksa? Kan pahit. Coba kalau nikmat, misalnya kita sholat merasa berhadapan dengan Allah Maha Kekasih. Nah, nikmat rohani seperti itu merupakan pemberian yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Dan untuk mendapatkan pemberian, kita tidak boleh hanya berpangku tangan, pasif itu loh. Jadi harus ada ikhtiar rohani. Jadi itulah sebabnya ya kenapa di sini ketika ngaji, ayo konsentrasi yang bagus. Sebab tidak otomatis ngaji itu merasakan nikmat. Jadi untuk merasakan nikmat dikondisikan. Nah, kalau sudah terkondisikan, nanti ketika berhadapan dengan berbagai macam wejangan-wejangan, dengan berbagai macam mau'izah yang berkaitan dengan kemahaan Allah Ta'ala, itu menjadi nikmat terusan. Dan muncul di sini berbagai macam pemahaman-pemahaman yang baru karena lahir dari pengalaman-pengalaman rohani. Terus mohon juga kepada Allah Ta'ala agar kita tidak dipikuli apa? Wa masyakit taklifat. Jadi adanya taklif atau beban-beban agama, kewajiban-kewajiban itu jangan sampai, ya Allah, jangan sampai dibikin sulit untuk kami. Jadi kan sebenarnya ya, orang-orang yang sulit untuk melaksanakan subuh itu kan pengennya bisa mudah juga sebenarnya. Orang yang di bulan Ramadan tidak berpuasa itu kan sesungguhnya pengen untuk bisa berpuasa, tapi godaannya sangat berat dan ambrol kemudian pertahanannya. Orang-orang yang misalnya sering berbohong kan sebenarnya punya keinginan untuk menjadi orang jujur itu. Tapi kan ada orang-orang yang memang sangat mudah untuk mengerjakan kebaikan, ada orang-orang yang untuk mengerjakan kebaikan itu apot tenan. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala untuk dipermudah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Syukur-syukur melaksanakan kewajiban itu dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan itu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan, sesungguhnya orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya bisa mereka mau jadi orang-orang Islam loh sebenarnya. Atau orang-orang yang dijerat oleh dosa-dosa sebenarnya pengen lepas dari jerat itu, tapi jerat itu terlampau kuat gitu loh. Sehingga didekap begini, didekap dan orangnya itu meringkuk, tidak bisa melepas dekapan dosa-dosa itu. Jadi pengennya seperti itu. Untung kita kalau oleh Allah Ta'ala dikasih kekuatan untuk mengalahkan adanya keburukan, untuk mengalahkan dosa-dosa, beruntung sekali itu.
Jadi kita itu kalau malam ini ngaji, malam ini tidak merampok, untung sekali. Untung banget. Jadi kita berarti dijaga oleh Allah Ta'ala. Jangankan sampai ngaji ya, enggak ngaji tapi enggak ngerampok, itu untung. Tapi lebih untung yang ngaji. Jadi keuntungan itu bertingkat-tingkat. Nah, pilihlah keuntungan yang lebih bermutu, yang lebih berkualitas. Keuntungan itu. Kenapa ya? Kok kemudian ada riyadhah atau latihan rohani yang melelahkan? Ada kewajiban-kewajiban yang membuat kita sangat sulit untuk kita melaksanakannya dengan mudah dan penuh ketulusan. Kenapa? Itu tak lain adalah lidarnil imkan, karena adanya kemungkinan kotor diri kita sebagai makhluk yang nisbi. Kita ini kan dikasih pilihan, mau baik monggo, mau jelek monggo gitu. Kan dikasih pilihan. Nah, seringnya kita itu terjerumus kepada kejelekan. Minimal kejelekan itu berupa kelalaian. Kalau ukuran para sufi, kita lupa kepada Allah itu jelek. Kita lebih memikirkan hal-hal yang lain dibandingkan zikir kepada Allah, itu buruk. Jadi, kenapa seringkali berat untuk merasakan nikmat di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan? Itu tak lain adalah karena kita ini adalah makhluk-makhluk yang nisbi. Warainit ta'alluqat, ya. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu dibebaskan dari memiliki ketergantungan yang akut kepada berbagai makhluk. Misalnya, ketergantungannya kepada makhluk itu sampai diandaikan, andaikan lepas maka mati aku. Jadi tergantung kepada makhluk itu. Jadi tergantung kepada makhluk itu harus kita gunting. Kalau kita punya relasi, enggak masalah. Tapi jangan sampai stres kalau misalnya Allah Ta'ala itu menakdirkan bahwa relasi itu harus putus. Enggak usah stres. Jadi selama kita merasa memiliki Allah Ta'ala, maka kita tidak akan menjadi stres apalagi gila hanya karena adanya perpisahan. Hanya karena adanya keterputusan. Putus aja kan gitu aja. Enggak usah, apalagi anak-anak muda ya, diputus, galau, stres. Wah, enggak pantas itu. Kayak enggak ada orang lain aja. Jadi jangan gampang galau, jangan gampang stres. Selama kita merasa memiliki Allah, enggak mungkin galau, enggak mungkin stres. Kenapa? Allah Ta'ala itu segala-galanya. Jadi orang yang stres, orang yang sedih keterlaluan, itu menunjukkan bahwa hubungan dia dengan Allah Ta'ala buruk. Kalau baik hubungannya dengan Allah, kita tinggal bilang, bukankah punya Allah, bukankah memiliki Allah, kan begitu. Jadi jangan terlalu bergantung kepada makhluk-makhluk agar ketika terputus kita tidak stres. Gitu. Itu menunjukkan bahwa tauhid kita, keyakinan kita sangat kuat. Mala taqata lana bih. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar jangan dipikuli, diberi beban sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Dan karena itu, wa'fu anna umhu bifadlika anna. Ya Allah, tolong maafkanlah kami. Apa maafkan itu? Hapuslah kesalahan kami dengan karuniamu. Ya. Jadi begini, kalau ada orang yang disebut sebagai orang suci, itu karena keburukannya dihapus oleh Allah Ta'ala, bukan suci dari dirinya sendiri itu. Kalau ada orang yang derajatnya tinggi, itu karena dinaikkan oleh Allah Ta'ala, bukan karena orang itu bisa menaikkan derajatnya sendiri. Sama sekali tidak. Bahkan para nabi menjadi nabi, para rasul menjadi rasul, bukan karena ketekunan mereka beribadah, tapi murni karena karunia Allah. Nah, karena murni lantaran karunia Allah, maka kita tetap berharap sebusuk apapun diri kita,
Sejelek apapun rohani diri kita, tetap berharap. Kenapa? Toh orang-orang yang tinggi derajatnya itu murni karunia, bukan karena hasil dari jerih payah ibadah mereka. Tapi walaupun bukan hasil dari jerih payah mereka, kita tetap harus ikhtiar yang sungguh-sungguh. Jadi bukan karena bahwa kalau kita beruntung itu karena dikarunia Allah Ta'ala misalnya, lantas kita kemudian diam saja berpangku tangan. Jangan. Allah itu senang kepada orang-orang yang berikhtiar, orang yang bersungguh-sungguh. Allah senang. Makanya ya, salah satu dunia ini tetap dijaga, tidak digempur oleh Allah Ta'ala walaupun banyak pendosanya, itu karena ada orang-orang yang di tengah malam masih bangun, sholat, kemudian bermunajat kepada Allah. Ada orang-orang seperti itu. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, wah udah dibanting-banting. Kenapa? Isinya cuma dosa dan kelalaian kok, kan gitu. Jadi karena ada orang yang masih merintih-rintih kepada Allah Ta'ala di tengah malam itu, kemudian Allah Ta'ala menjaga kehidupan ini. Jadi kita itu punya hutang jasa loh sebenarnya. Kita yang tidur semalaman suntuk, punya hutang jasa kepada orang-orang yang bangun, yang dengan tulus itu menghadapkan diri kepada hadiratnya, punya hutang jasa. Nah, sebisa mungkin ya dalam hidup ini kita jangan berhutang terus, tapi memberikan jasa gitu. Jangan berhutang terus, memberikan jasa. Apa yang kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar dimaafkan? Yaitu muqtadayati awsafinal imkiyah. Jadi berbagai macam pilihan-pilihan diri kita yang nisbi, yang mungkin tidak memiliki makna di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ya, makna di hadapan Allah berbeda dengan makna di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, apapun yang cocok dengan selera manusia itu dianggap bermakna, dianggap baik. Tapi di hadapan Allah Ta'ala belum tentu cocok, belum tentu baik gitu. Coba manusia sedang menggebu-gebu kepada sesuatu, maka sesuatu itu pasti ada dalam hatinya, dan itu dianggap baik, dianggap cocok. Karena apa? Sesuai dengan seleranya. Di hadapan Allah belum tentu itu. Makanya ya, ada kemungkinan orang bersedekah 5.000 itu nilainya bisa lebih besar dibandingkan orang yang bersedekah 100 juta. Kenapa? Misalnya begini, yang 100 juta itu perlu adanya dokumentasi wah, lagi viral. Sementara yang 5.000 memang punyanya cuma 5.000, tapi diberanikan untuk disumbangkan. Ayolah. Tapi jangan kemudian dirubah-rubah logika ini. Jadi, kalau dirubah-rubah misalnya begini, ya aku walaupun 5.000 semoga ikhlas. Ya sebenarnya ya, kalau untuk orang yang memiliki banyak uang, ya terlalu sedikit 5.000 itu. Terlalu sedikit 5.000. Itu misalnya ya disumbangkan ke pembangunan masjid ya. Padahal orangnya ini kaya. Nyumbang 5.000, alasannya ikhlas. Takmir masjidnya bilang, ini enggak bisa untuk dibelikan semen 1 sak. Nah. Jadi yang disebut sebagai keikhlasan itu adalah apa? Punyanya seperti itu dan dengan penuh ketulusan. Bagi orang yang uangnya miliaran apalagi triliunan itu ya, nyumbang 1 juta terlalu sedikit. Terlalu sedikit, enggak imbang sama sekali. Beda dengan orang yang memiliki 50.000 disumbangkan 40.000, itu pahlawan itu. Pahlawan. Waghfir lana ustur lana rabbana, waghfir dan ampunilah engkau ya Allah lana kepada kami. Apa bedanya wa'fu dan waghfir? Memaafkan dan mengampuni. Kalau memaafkan itu dihapus kesalahan. Kalau mengampuni itu ditutup. Ya intinya kan sama ya. Tapi kan kalau memaafkan dihapus, kalau mengampuni ditutup. Ditutup. Jadi begini ya, kita itu menjadi orang yang baik gitu, itu karena keburukan kita dihapus dan ditutupi Allah.
Kalau tidak dihapus dan tidak ditutupi, maka kita menjadi saling anti antara satu sama lain. Aku nggak mau sama kamu. Kenapa? Bau busuk dosamu. Emang kamu nggak busuk apa? Jadi kalau kita bisa akrab bersaudara seperti ini, itu karena Allah Ta'ala menutupi, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Gitu loh. Jadi berarti apa? Ini tetap merupakan jasa dari Allah Ta'ala, karunia hadiratnya, adanya kita gemar terhadap kebaikan-kebaikan ini. Nah, secara lebih mendalam ya, secara filosofi, ustur lana rabbana ananiyatana wahwiyatana an-nadhurina. Ya Allah, tolong tutuplah keakuanku. Jadi kalau kita memiliki keakuan alias ego loh ya. Ego itu apa? Ini karena aku, ini kalau bukan lantaran aku, ini sebab aku semua. Itu ego namanya, ego. Nah, tolong ya Allah, tutup ego kami, keakuan kami, penyakit ananiyah kami, penyakit narsis kami, dengan adanya ketawaduan dan rendah hati. Loh, kalau kita tidak dianugerahi rendah hati, kita menjadi ego. Kalau ego itu setiap orang lain lebih rendah ketimbang kita, kecil dibandingkan kita. Itu ego. Dan itu penyakit hati. Penyakit hati. Itu penyakitnya iblis. Penyakitnya iblis. Selama dalam diri kita ada anggapan bahwa kita lebih baik dibandingkan orang lain, itu ada benih-benih penyakit iblis. Walaupun anggapan lebih baik itu tidak diucapkan. Di dalam hati misalnya, kalau itu makomnya di bawahku, itu di bawahku, itu di bawahku. Nah, itu walaupun tidak diucapkan, itu ada benih-benih iblis itu. Jadi karena itu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kalau orang merasa lebih mulia dibandingkan Fir'aun, maka orang itu masih menyimpan ketakaburan, kesombongan. Jadi tidak boleh depressing. Harus depressing. Wahwiyatana, tolong ya Allah tutupi. Kami itu merasa memiliki identitas. Memiliki identitas, memiliki diri sendiri. Seolah-olah berdiri di atas kemampuan diri sendiri, berdiri di atas wujud sendiri. Itu tolong ya Allah ditutupi. Agar apa? Agar yang lebih tampak itu adalah Engkau. Agar yang lebih gamblang di penglihatan kami adalah Engkau. Jadi kita belajar menyaksikan diri sendiri, itu otomatis menyaksikan Allah Ta'ala. Lenyap kemudian samar diri sendiri, yang gamblang adalah hadiratnya. Itu penting belajar seperti itu. Jangan sampai hanya di keakuan. Aku, jangan sampai di situ. Karena itu ya, puncak dari syahadat itu adalah la maujuda illallah. Tidak ada yang ada selain Allah. Jadi kita memandang diri kita ini mesti dipandang sebagai seonggok ketiadaan, segumpal ketiadaan. Biar tidak muncul adanya ananiyah atau rasa ego. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu irhamna, tolong berbelas kasihilah Engkau ya Allah kepada kami bi rahmatikal wasi'ah, dengan rahmatmu yang luas. Jadi kalau kita beruntung itu karena kita di backup oleh rahmatnya Allah Ta'ala. Ini dalam hal apa saja loh, tidak hanya dalam perkara-perkara akhirat, enggak. Kalau kita berusaha berjualan misalnya, terus kita mengalami keuntungan, itu karena dikasih karunia, bukan karena piawainya kita, cerdasnya kita dengan trik-trik perdagangan, bukan. Atau dengan ijazah-ijazah ekonomi, bukan. Bukan. Jadi keberuntungan apapun wujudnya itu lebih merupakan rahmat dibandingkan hasil usaha. Lebih merupakan rahmat. Terus kalau ternyata tidak mendapatkan rahmat, bagaimana? Tidak mendapatkan rahmat berarti tidak mendapatkan keberuntungan misalnya ya. Mencoba untuk berjualan ini nggak laku, pindah ke satunya nggak laku lagi, pindah ke profesi lain tetap nggak laku. Gimana kita kayak gitu? Apa kita merasa harus
seperti disingkirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak, dalam tasawuf itu mendapatkan itu bisa saja artinya sama dengan tidak mendapatkan, dan tidak mendapatkan bisa saja artinya sama dengan mendapatkan. Jadi ya, makanya ada misalnya orang yang sudah mulai tekun menempuh jalan suluk, jalan keilahian, kok tiba-tiba seperti terpredel itu rezeki-rezeki itu. Apa Allah Ta'ala tidak meridhoi langkah-langkah rohani ini? Oh tidak. Bukti bahwa Allah mencintai seseorang, seseorang itu harus diuji dulu. Adakah cintanya tetap menyala kepada hadiratnya atau tidak? Jadi kalau cuman ujian seperti itu sangat ringan. Sangat ringan dibandingkan ujian yang diberikan kepada para nabi. Nabi Ayub misalnya 20 tahun sakit itu dan tidak pernah mengeluh masaniyadurru anta arhamur rahimin, kecuali diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah mengeluh, ya Allah aku sakit, tidak pernah. Mengatakan seperti itu karena diperintahkan. Sudah waktunya engkau Ayub untuk menyatakan masaniyadurru anta arhamur rahimin. Enggak, kalau enggak diperintahkan enggak. Salah satu umatnya Nabi Ayub bilang, Nabi Ayub, jenengan kan kekasih Allah, orang pilihannya Allah Ta'ala, kok tidak berdoa? Kan pasti manjur doa jenengan agar penyakit jenengan itu sembuh. Jawabnya beliau itu apa? Belum ada perintah untuk berdoa. Kalau kita nggak usah nunggu perintah, langsung minimal datang ke puskesmas. Jadi nunggu perintah, kapan perintahnya mau turun kan itu. Nah kalau untuk kelas para kekasih Allah Ta'ala itu nunggu perintah. Nggak usah Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani ya, tidak makan dan tidak minum kalau tidak ada perintah langsung dari Allah Ta'ala. Ya Abdul Qadir kul, baru makan. Wahai Abdul Qadir, makanlah, baru makan. Kalau tidak ada perintah, setahun 2 tahun tetap nggak makan. Beliau menikah itu karena didatangi Kanjeng Rasul, dan beliau, Kanjeng Rasul itu bersabda kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Cung, waktunya kamu menikah, ya menikah. Nggak ada perintah, ya nggak menikah. Jadi kalau tidak ada perintah, tidak usah. Tapi kalau perintah dari orang tuanya, dari teman-temannya, yang merupakan sarana-sarana Allah menyampaikan, itu sering tuh. Anta maulana, anta adapun engkau ya Allah maulana, ialah Tuhan kami, wa maula ni'amina, dan Tuhan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kami. Jadi ya, nikmat-nikmat itu tuannya siapa? Nikmat itu Allah. Jadi nikmat-nikmat itu, karunia itu bertuan ke Allah, sebagaimana kita juga bertuan ke Allah. Jangan dikira nikmat-nikmat itu bertuan ke kita loh ya. Itu kita mengeksploitasi itu kuasa Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala kalau begitu. Tidak boleh kita mengeksploitasi, ini punya aku. Secara hakiki itu tidak boleh. Ini adalah milikmu ya Allah, yang sekarang dititipkan kepadaku. Gitu caranya. Nah, ketika orang merasa tidak memiliki apa-apa, maka nanti di puncak penghambaan itu orang merasa memiliki Allah. Ini yang kemudian melahirkan adanya ungkapan kontroversial dari Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Ya ilahi milki a'adhamu milki. Wahai Tuhanku, apa yang aku miliki jauh lebih agung ketimbang kepunyaanmu semua. Kenapa kok seperti itu? Karena beliau itu menyatakan, engkau hanya memiliki aku ya Allah, apalah artinya aku? Sementara aku memiliki engkau dan engkau segala-galanya. Nah, dalam konteks yang sama beliau mengatakan, ta'atu kali, kepatuhanmu, ketaatanmu ya Allah kepadaku lebih besar ketimbang ketaatanku kepadamu. Artinya apa? Kalau kita tekun beribadah, itu murni disuplai oleh Allah Ta'ala. Disuplai oleh Allah Ta'ala, dianugerahkan oleh hadiratnya itu. Jadi itu yang disebut dengan ketaatanmu kepadaku. Artinya apa? Pemberianmu kepadaku untuk taat secara total itu lebih besar ketimbang taatku kepadamu.
gitu ya. Jadi sampai di tingkatan yang paling absolut seperti itu. Fansurna, maka tolonglah engkau na kepada kami bi'aunika dengan pertolonganmu, wa nusratika dan pertolonganmu, fi tarwiji tauhidika di dalam mengurai ketauhidanmu. Kepada siapa? Alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mengurai, untuk bisa menjelaskan ketauhidanmu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tertutup. Jadi orang-orang itu disebut kafir karena tertutup hatinya dari menerima petunjuk. Jadi kata-kata kafaro itu menutupi. Andaikan dibuka tutupnya maka menjadi orang beriman. Karena tutupnya tidak dibuka maka tetap ingkar. Jadi ini berarti merupakan satu bentuk kelebihan ya. Kesanggupan untuk menguraikan, untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu satu. Bahwa yang Maha Agung itu satu, bahwa pada akhirnya yang betul-betul ada itu cuma satu, itu bisa mengurai seperti itu merupakan kelebihan yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendaki. Makanya ya, tidak setiap orang alim itu bisa menjelaskan. Banyak juga yang menjelaskan tapi tidak alim. Jadi ketika orang itu dekat dengan Allah Ta'ala dan orang itu dikasih kemampuan untuk menjelaskan, itu karunia. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan aslinya ya, bukan penceramah, bukan penulis kitab-kitab, tapi suatu saat beliau didatangi oleh Rasulullah dan diludahi. Mulutnya diludahi 7 kali. Puh, puh, puh. Setelah itu lancar selancar-lancarnya. Bahkan orang yang asli Arab kalah fasih dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus setelah itu didatangi Sayyidina Ali, diludahi oleh Sayyidina Ali 6 kali. Ketika ditanya, kenapa kok tidak genap jadi 7 kali sebagaimana Rasulullah? Karena saya, kata Sayyidina Ali, takzim kepada Rasulullah, jadi harus di bawahnya. Jadi setelah itu kemudian sangat lancar berbicara itu, sangat lancar. Jadi itu merupakan karunia tambahan dari Allah Ta'ala setelah sebelumnya mendapatkan adanya hati yang kuyup dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga beliau memiliki adanya kelebihan secara batin dan juga kelebihan secara lisan dalam rangka mengungkapkan keilahian, pengalaman keilahian itu. Asatirin, kafir itu adalah orang-orang yang menutupi biwuyumi hawiyatihim, dengan adanya mendung-mendung identitas mereka, al-batila terhadap kebatilan, syamsal haqi terhadap matahari kebenaran, al-zahira yang tampak, al-afaq di cakrawala. Jadi ya, orang-orang itu disebut kafir karena mereka tertutup oleh adanya mendung identitas mereka sendiri. Jadi yang dikira ada oleh mereka cuma mereka sendiri, orang-orang kafir itu. Sehingga kebenaran Allah Ta'ala menjadi tertutupi. Dan karena tertutupi maka mereka disebut sebagai kafir. Terakhir ini doa. Haqiqna ya Allah, tolong realisasikanlah engkau ya Allah na kepada kami bilutufika dengan kelembutanmu, bihaqiyatika dengan kemahabenaranmu, wa tauhidika dan tauhid kepadamu, ya khairan nasirin, wahai sebaik-baik penolong, wa ya hadiyal mudillin, wahai pemberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Amin ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan?